Dan ini bukti bahwa berada di bawah naungan Pak Jokowi juga menjadi satu tempat atau backingan yang cukup baik. Karena ketika konversi pers soal Roy Suryo sebagai teroris dan didesak supaya cepat jadi tersangka, hai korban ghosting, yang namanya cinta itu memang membutakan gitu. Yang benar hanya pasangan kita, yang lain salah pokoknya. Dan cinta yang membutakan itu tidak terjadi kepada pasangan kita saja, tidak terjadi di antara tongkrongan kita saja, tetapi juga terjadi kepada antara hubungan relawan dan pejabat publik kita. Pokoknya kalau sudah cinta, semuanya akan dibela mati-matian dan semuanya akan dilakukan supaya kekasih kita ini merasa aman dan nyaman. Dan itulah yang kemudian hari ini sedang terjadi. Ya, kita tahu bahwa kasus tentang ijazah Pak Jokowi sampai sekarang nggak selesai-selesai. Entah nggak selesai ya nunggu Roy Suryo di penjara, atau nggak selesai karena Pak Jokowi tidak segera menunjukkan ijazahnya. Pokoknya kasus tentang ijazahnya nggak selesai. Sekarang kita bisa melihat ketika proses ijazah itu terus berlangsung, pada akhirnya ada satu hal baru yang kemudian sekarang kita ketahui dan kita temukan. Bahwa selama ini ada satu hal yang kemudian tidak kita lihat, dan hanya relawan Jokowi lah yang melihat ini semua. Apa? Bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini teroris. Makanya kemudian melakukan konferensi pers agar kemudian Polda Metro Jaya, pihak kepolisian segera menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Bahkan relawan dari Pak Jokowi ini yang tergabung di aliansi Jokowi Mania atau apapun itu, memberikan tenggat waktu kepada pihak kepolisian dalam jangka waktu 14 hari. Kalau nggak ditangkap, kita akan unjuk rasa. Ini agak lain nih gitu kan. Sekelas kepolisian, Polda Metro Jaya dituntut dan diancam, didesak untuk segera menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka karena ini sudah berlarut-larut. Ini sudah merusak hubungan antar masyarakat, memberikan berbagai macam polemik-polemik. Unjuk rasa yang mereka lakukan nanti justru membuat keresahan baru. Kasusnya ya tetap sama, muter di tentang ijazah palsu yang kemudian dulu berawal dari Pak Jokowi, sekarang muncul ke Gibran Raka Buming Raka. Dipertanyakan juga akhirnya gitu tentang keaslian dari ijazah Pak Gibran ini gitu. Meskipun sampai sekarang ternyata sudah ada klarifikasi resmi dari MDIS, tempat kampus dari Mas Gibran di Singapura, ya memberikan klarifikasi lah. Kalau Gibran ini ya sudah kuliah, Gibran ini sudah lulus gitu kan, sudah menempuh perkuliahannya gitu. Jadi sudah tidak ada persoalan gitu. Meskipun sebenarnya ini tidak tentang ijazahnya asli atau enggak, pernah kuliah atau enggak, ya itu urusan mereka lah, urusan antara relawan Jokowi dan urusan dengan Roy Suryo. Yang lucu ketika ada konferensi pers tentang relawan Jokowi yang mendesak pihak kepolisian atau Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka, kita tuh jadi teringat satu hal gitu. Roy Suryo ini belum ditetapkan sebagai tersangka, mungkin buktinya belum kuat, tapi ada satu orang, ketua relawan, yang kemudian sudah dibuktikan sah secara hukum bahwa dia bersalah, bahkan sudah diberikan hukuman pidananya, tapi sampai sekarang hilang tanpa kabar. Gak ketemu gitu, gak ditangkap-tangkap, gak dipenjara. Padahal hukumannya sudah jelas, 1,6 bulan, 1,5 tahun, tapi gak ada gitu. Dan ada satu kemiripan yang kemudian bisa kita lihat, ternyata ketua relawan ini, ketua relawan Solidaritas Merah Putih atau Solmed, ya Pak Sylvester Matutina, ini adalah ketua relawan dari bagian Pak Jokowi. Karena mereka sama-sama relawan Jokowi. Karena ketika konversi pers soal Roy Suryo sebagai teroris dan didesak supaya cepat jadi tersangka, kenapa agak mendesak Pak Sylvester untuk segera ditahan? Ini kan keputusannya sudah jelas nih. Kalau Roy Suryo belum tersangka, maka untuk kemudian ditetapkan atau dipenjara ini kan masih agak proses-prosesnya gitu kan. Kalau Pak Sylvester ini sudah jelas bersalah, sudah jelas ada hukumannya, tapi gak ditangkap-tangkap. Ada satu hal yang kemudian kita ingat, bahwa mereka adalah sama-sama relawan Jokowi.
Maka agak mustahil kalau kemudian relawan Jokowi menyuarakan agar Sylvester segera ditangkap. Maka kemudian disuarakan adalah Roy Suryo segera ditetapkan sebagai tersangka karena ini memecah belah masyarakat. Ya begitulah ya yang kemudian sedang terjadi, dan kita bisa melihat bagaimana kemudian berada di bawah naungan Pak Jokowi itu menjadi satu tempat yang cukup aman sehingga apapun bisa kita lakukan gitu. Konversi pers kita lakukan, menggunakan narasi teroris kita sampaikan gitu. Apapun lah untuk Pak Jokowi. Dari kejadian ini kita bisa melihat bagaimana kemudian ada kekuatan-kekuatan yang sedang terjadi, dan ini bukti bahwa berada di bawah naungan Pak Jokowi juga menjadi satu tempat atau backingan yang cukup baik, sehingga Pak Sylvester yang selama ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah harusnya menjalani hukuman tapi tidak menjalani dan bisa keluar kemana-mana selama bertahun-tahun. Ini adalah satu bukti bahwa berada di bawah naungan Pak Jokowi adalah tempat paling nyaman dari berbagai macam kasus-kasus yang dimiliki, entah itu tentang korupsi, entah itu tentang hukum, entah itu tentang apapun lah yang kemudian bermasalah. Jadi ada dua kekuatan yang kemudian harus kita lihat. Kalau selama ini kita selalu menganggap bahwa partai politik itu bisa menegosiasikan segala macam kasus, sekarang nambah lagi Pak Jokowi bisa menegosiasikan berbagai macam kasus supaya kasusnya tidak diangkat, supaya kasusnya tidak diberikan hukuman, dan supaya kita bisa dengan bebas tidak menjalani hukuman meskipun hukumannya sudah diberikan dan sudah ditetapkan. Tapi apapun itu ya begitu keadaannya. Jadi ini adalah kejadian yang cukup unik gitu kan, karena memang tidak mungkin kita yang mencintai pasangan kita kemudian menjerumuskan pasangan kita, kan itu cukup hal yang mustahil lah dan sulit untuk terjadi. Ya, sama seperti relawan dari Bapak Jokowi ini, kalau relawan satu ini menyuarakan tentang bagaimana Roy Suryo harus ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak menyuarakan Sylvester untuk segera ditahan, ya wajar gitu. Karena mereka sama-sama relawan Pak Jokowi. Tapi yang kemudian tidak terlihat untuk membela Pak Jokowi adalah PSI. Padahal kemarin Ahmad Ali sudah bernarasi gitu. Pak Ahmad Ali sudah berpidato, memberi motivasi kepada seluruh kader-kader PSI. Kalau Pak Jokowi memang adalah panutan kita, kita harus bela mati-matian. Kita harus muncul di garda terdepan untuk membela Pak Jokowi. Tapi sekarang tak kelihatan. Apa mungkin Pak Ahmad Ali menarasikan demikian juga karena ada kasus di masa lalu yang kemudian tiba-tiba gak ada kabar gitu. Sempat digeledah berbulan-bulan yang lalu oleh KPK, uang miliaran sudah disita, barang mewah juga sudah disita, tapi sampai sekarang gak ada kabar gitu. Makanya narasi itu muncul gitu. Sehingga ketika itu muncul, maka rasa aman dapat dia terima. Sebagai timbal balik gitu. Saya mengucapkan A, tapi saya harus mendapatkan A gitu. Sama, saya mengucapkan untuk membela Pak Jokowi, mengajak kader PSI untuk membela Pak Jokowi, tapi dalam satu posisi kasus yang pernah terjadi dan digeledah oleh KPK, diam. Tapi kita nggak ngerti bagaimana kasusnya dan seperti apa, tapi yang pasti rasa-rasanya kekuatan-kekuatan politik selain di partai politik juga ada di Pak Jokowi, sehingga berada di bawah naungan Pak Jokowi akan memberikan rasa aman dan nyaman dari segala macam kasus-kasus hukum, dari segala macam kasus-kasus korupsi, atau kasus-kasus apapun yang mereka alami di negara kita ini. Tapi kita berharap bahwa ke depan hal-hal itu tidak terjadi lagi, dan hal-hal ini sebenarnya adalah hal yang tidak cukup penting, tinggal bagaimana kemudian kita menyelesaikannya. Apakah selesai dengan damai atau memang proses hukumnya akan terus berlanjut. Ya meskipun nggak tahu kapan instruksi itu akan dilaksanakan sehingga wah ini segera ditangkap. Entah Roy Suryo atau terbukti bahwa ijazah Pak Jokowi memang tidak benar. Tapi apapun itu, yang penting kita hidup berdampingan dan aman damai sebagai penonton yang melihat berbagai macam kasus-kasus ini. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban posting.